Iya, betul. Oke, apa itu pesannya? Coba diingatkan, siapa tahu saya lupa. Tapi kamera dinyalakan, ya. Pesannya mengenai apa Em, itu, Ayu? pesannya itu apa ya? Sebentar aku tarik nafas dulu. Aku Mm-mm. masih kaget. Grogi. Jangan grogi, tarik napas. Ya, Hembuskan. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Kayak saya kayak menuntun mau orang nganu lahiran kayak begini. Oh, oke lah, silakan, silakan, yuk. oke. Mm. Eh, mungkin banyak juga di dalam sini mungkin masa di forum aku baru eh, lihat Bang Idis tuh beberapa hari kemarin sih, beberapa minggu yang lalu lah gitu Mm-mm. kan. Kebetulan aku dari lahir muslim, Mm-mm. aku dari Ber- lahir muslim. Kenapa? berapa tahun jadi muslim? Berarti 35 tahun ya usia aku. 35 tahun. Jadi muslim berapa tahun? Dari lahir, Ya, terlahir sampai memang berapa tahun? Kan sekarang sudah keluar dari agama Islam kan? sekarang aku lagi spiritual journey lebih tepatnya. Dan Oh. kebetulan ya, dan kebetulan pas aku lagi ada di medsos tok-tok ini, Mm-mm. Bang Edis tuh muncul di beranda aku Mm-mm. gitu. Jadi banyak hal 7 bulan yang lalu lah, 7 bulan lalu aku ada di titik dimana aku ngerasa kayak kayak semua orang di hidup aku itu berubah, terus judging lebih tepatnya Mm-mm. karena ada hal-hal yang mereka tuh kayak mengunderestimate akan sesuatu hal. Maaf ya Bang Adis kalau aku agak sensitif sedikit. Oke, Terus tapi begini, saudari Ayu, ya, berarti sekarang ini posisinya sudah keluar dari agama Islam atau masih Islam tapi sudah ragu-ragu? sudah eh, sudah keluar dari agama Islam. Sudah tidak Sudah percaya lagi dengan agama Islam. Lalu sekarang ini jadi skeptis begitu atau bagaimana? Agnostik? No, tapi aku ada di titik dimana kayak di hidup aku itu amazing, amazing ketika aku kenal Tuhan Yesus. Aku ngerasain yang namanya kasih. Jadi aku kayak dirangkul walaupun mungkin aku kehilangan orang-orang yang mereka mungkin apa ya, kayak menjudging tapi yang mengunderestimate akan sesuatu, mereka tuh berasumsi kalau aku saat ini uh, yang aku alamin saat ini tuh seolah-olah tuh kayak karena orang, padahal nggak, mereka nggak tahu apa yang aku laluin, mereka nggak tahu banyak hal yang aku dapat yang ketika aku percaya dan aku meminta dalam namanya hanya dalam berapa detik hal itu terjadi, dan itu benar-benar terjadi di hidup aku, dan itu Oke, real Bang Adis, itu baik. real beneran. Oke, begini, Ayu. Di sini itu kita tidak boleh asal-asal ngaku ya. Tapi Ya. pengakuan itu dibuktikan dengan yang namanya bukti-bukti, begitu. Pengakuan itu harus didukung dengan bukti-bukti. Coba begini, kalau Ya. memang dulu benar-benar sudah pernah menjadi Muslim sampai bahkan 30 tahun dan bahkan baru saja keluar dari agama Islam ya, tentu ingat seperti doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat atau surat-surat dalam Al-Quran. Coba kami mau dengar supaya kami yakin bahwa memang benar-benar dari Muslim. Silakan, Boleh. silakan. Ketika doa sholat, niatan sholat, coba misalnya tahiyat kah apa terserah. Karena memang kita kan sholat 5 waktu. Ya. Mungkin aku doa biasanya kita itu dalam meminta sesuatu itu kita biasanya berdoa sama Allah semoga segala sesuatu itu berjalan dengan lancar. Biasanya doa yang sering aku ucapkan saat itu adalah uh, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli shodri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal Sah ini alamin. Muslim, sah Muslimah ya. Iya. Jadi gimana itu, saudari Ayu? Kok bisa akhirnya keluar dari agama Islam tuh jalan ceritanya gimana? Bolehlah berbagi kepada kita nih.
Sebenarnya aku tuh dari zaman kuliah tuh aku kuliah di salah satu universitas Katolik di Jakarta. Oke. Lingkungan aku pun sudah banyak non-muslim gitu, Mm-mm. tapi aku dari SMP, SMA itu aku boarding school. Kita bilang boarding school itu muslim. Mm-mm. Nah, setelah itu, eee, yang tadi aku sampaikan, ketika aku ada di titik terendah saat 6 bulan lalu, Mm-mm. tiba-tiba orang tuh yang biasanya baik sama aku, yang dia kalau ada apa-apa minta tolong sama aku, mereka tuh kayak nggak kenal gitu, kayak apa ya, pokoknya kayak gitu. Terus tiba-tiba, kebetulan aku emang deket sama yang, berbeda agama. Nah, Oke. kebetulan tapi, dia tidak pernah memaksakan aku untuk ikut atau enggak, karena kan memang dia tahu emang aku di lingkungannya tuh lingkungan universal, maksudnya berteman dengan siapapun gitu kan. Nah, Mm-mm. terus sampai akhirnya aku bilang sama dia, aku bertanya, ya mungkin kalau aku nonton Bang Edis juga pertanyaannya sama, kok kenapa di agama selain Muslim Nasrani itu kita biasa menyebutnya Nasrani, Mm. itu kok Tuhannya ada 3 sih gitu Mm. kan. Eh, Pasti kan pertanyaan kita, terus dia menjelaskan sama Mm. aku kenapa sebenarnya 3 itu, mohon kalau misalnya memang ada yang salah mohon dikoreksi ya Bang Yedis. Mm. Tiganya itu adalah kan menyebut atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mm. Sama dia memberikan contoh aku tuh yang universal, yang aku mudah mudah untuk dimengerti gitu sama aku. Mm. Dia bilang, contohnya kita sebagai seorang anak, kenapa disebut Bapak? Kita sebagai seorang anak, anak itu pasti kan kita akan menuruti bagaimana ayah kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus kita menyebutkan dengan sebutan Bapak. Putra. Nah, kita sebagai putranya pun pasti kan kita juga menghormati dia. Begitu pula dengan Roh Kudus. Nah, kalau untuk Roh Kudus sendiri itu dia memberikan pengertian sama aku bahwa selama kita percaya, selama kita kita percaya akan ada dan hanya kepada Dia, pasti kita itu selalu didampingin sama Roh Kudus apapun itu gitu. Dan Mm. saat ini aku yakinin itu sih, walaupun kadang-kadang uh, teman-teman tuh jadinya semua menjauh menjauh sama aku, tapi buat Menjauh. buat Oke, jadi aku akhirnya setelah meninggalkan agama Islam, akhirnya teman-teman yang selama ini kenal sama Muslim juga mereka ya, mm, akhirnya menjauh, kemudian menganggap Anda ini nyeleneh, menganggap Anda ini atau menghakimi Anda seperti itu, seolah-olah seolah-olah Anda dianggap sebagai orang yang tidak berpikir begitu, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. iya. Padahal justru Anda memikirkan hal-hal yang sangat mendalam padahal seperti itu ya. Iya. Iya. Dan ketika pertama kali aku masuk ke salah satu gereja di daerah Jakarta Pusat tuh, Mm-mm. di situ aku pertama masuk, entah kenapa setiap aku ke gereja itu pasti Bapak Pendeta itu menceritakan hal yang sedang aku alamin gitu loh Bang Aris. Jadi kayak kok bisa, sampai aku tanya kan, kok bisa ya? Kenapa ya? Terus Mm. hati aku bergetar, terus nggak tahu. Jadi kayak ya itu kayak hati gitu. Dan aku eh entah kenapa gitu. Dan kan memang diajarkan kan harus kasih orang ketika kita disakitin, kita harus memberkati orang yang menyakiti kita, dan kita harus membalasnya dengan kebaikan gitu kan. Tetap kita harus ber apa ya, legowo lah. Tapi yang Iya. namanya manusia kan kadang hati nggak bisa ya. Semuanya pakai proses. Iya, iya. Berarti prosesnya sudah berapa lama ini? Dari Hmm, dari mulai meragukan agama Islam, akhirnya sekarang sudah meninggalkan agama Islam, lalu sekarang hmm, masih on the way begitulah spiritual journey tadi ya. Itu iya. sudah berapa lama prosesnya? Berarti udah sekitar 8 bulan ini. 8 8 bulan. bulan. Ditambah lagi nggak sengaja ketemu channel Edis TV gitu ya. Iya, jadi kayak banyak hal yang mau aku tanya sih, cuman kan waktunya juga terbatas.
Iya, iya, iya. Apa salah satu kesan begitu ketika nonton Edis TV? Sebenarnya kaget juga. Memang bukan aku eh, apa berkata yang tidak baik. Memang kadang itu kita yang aku alamin secara pribadi ini Hmm. bedanya kita sebagai Muslim dan Nasrani itu kita punya Al-Quran, tapi karena kita itu nggak bisa baca sendiri Al-Quran, karena kadang Arab dan terjemahan itu sulit untuk kita pahami. Jadi kita butuh guru, butuh ustadz untuk bisa memahami itu. Makanya kadang-kadang tuh di Muslim sendiri itu banyak faham-faham yang berbeda-beda karena tidak mudah untuk dimengerti gitu. Kadang kita malah salah arah kayak kayak yang dibilang harus bisa punya istri lebih dari satu dan lain sebagainya itu. Nah, sedangkan kalau di Nasrani yang walaupun aku baru 8 bulan ini, aku setiap malam lagi belajar sebelum tidur itu untuk buka Alkitab, baca firman Tuhan sedikit demi sedikit. Nah, dari situ tuh semuanya itu tuh kayak real gitu. Oh, ternyata iya ya. Oh, ternyata jadi mudah untuk dimengerti, mudah kita memahami Iya. isinya dalam firman Sementara bedanya itu. sementara kalau baca Quran yang diutamakan adalah membunyikan harap, Arab dan merdunya ya. Ya, kalau kita mau mengerti lebih dalam pun kita harus punya guru spiritual sendiri. Kayak dulu pun aku seperti itu. Jadi ada tahapannya kita harus baca Iqra dulu, baru kita ada di Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca Iqra, otomatis kita nggak bisa baca tajwid. Salah penyebutan lafaz aja itu artinya bisa Coba berbeda. tapi kita pengen dengar. Coba sih lantunkan satu ayat dalam Al-Qur'an coba. Kami pengen dengar coba. Iqra apa coba gimana coba? Iqra itu kan artinya membaca ya. Coba. Yang mudah surat pendek aja kali ya Oke, Bang. silakan. Aku coba ya. Silakan. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang Enggak apa-apa, Muslim. santai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Sadaqallahul azim. no, sodaqallah. Iya. Apa sih arti sodaqallahal azim itu? Nah itu yang tadi aku bilang. Nggak tahu. Kadang kita di masa kita nggak tahu. Pokoknya kita diajarkan ketika kita selesai baca. Iya. Jadi kita itu memang sebuah fenomena yang memang real ya, Kak Ayu ya. Karena memang orang Islam ini, saya sudah melakukan penelitian. Saya pernah membuat angket dulu sekitar tahun 2014 sampai 2015 antara itu. Itu survei itu saya lakukan pada waktu bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Waktu itu saya membuat 100 yang saya ajukan ke pertanyaan kepada Muslim. Saya menjajaki mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Saya buat angket. Jadi memang hasilnya kesimpulannya adalah 98% orang Islam ketika mereka berdoa atau ketika mereka mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab itu mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Miris. Begitu. Arti misalnya ihdina siratal mustaqim itu. Artinya apa? Saya tanya kepada muslim-muslim 98% nggak tahu. Begitu. Jadi mereka hanya mengucapkan kata-kata atau kosakata bahasa Arab yang mereka sama sekali nggak ngerti itu apa. Tapi hebatnya itu bisa membuat mereka menangis gitu, karena dia nggak tahu itu apa. Saya masih ingat itu ya. Saya sekitar jam kalau nggak salah jam 4 atau setengah 5 sore gitu. Kan belum buka puasa itu. Nah, cuman mereka sudah
pajang dagangan kan. Saya berhenti Iya. di situ, saya beli kelapa muda. Sambil saya survei, Bu, Ibu Muslim? Ya. Ketika Ibu mengucapkan Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, apakah Ibu tahu artinya? Nggak tahu, tapi kan yang penting Allah tahu, kata dia. Padahal di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi saya simpulkan bahwa orang Islam ini sholat seperti orang mabuk. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ada ayatnya itu. Janganlah kamu mendekati sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Memang di latar belakangnya itu kan peristiwa mengenai para sahabat-sahabat yang habis menenggak miras. Begitu. Mereka mabuk begitu sambil sholat sehingga mereka ngelantur. Gitu. Kalau mereka dulu menenggak miras karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, sekarang umat muslim tanpa menenggak miras tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Tapi kalau dalam Kristen, Kak Ayu, di dalam agama Kristen berdoa itu menggunakan bahasa yang kita mengerti. Ketika murid-murid datang kepada Yesus, murid-murid bertanya, ajarilah kami berdoa. Apakah murid-murid dengan Yesus bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia? Tentu tidak. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa Aram. Nah, Yesus mengajarkan doa yang sangat terkenal, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah orang Kristen lalu berakal pendek seperti banyak orang-orang Muslim yang harus berdoa pakai bahasa Aram? Kan tidak. Ada sebuah hadis berbunyi begini. Hadis itu, walaupun saya percaya hadis itu hadis palsu juga, ya. Saya percaya banyak hadis itu palsu semua. Gini. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Itu ucapan Muhammad. Dijadikan landasan oleh orang-orang Muslim untuk sholat seperti Muhammad sholat. Tapi logika orang Muslim gak jalan. Muhammad kan sholatnya pakai bahasa Arab. Ya jelaslah dia pakai bahasa Arab, masa pakai bahasa Indonesia. Sama seperti Yesus ketika mengajarkan mereka berdoa. Pasti Yesus menyuruhnya mengajarkan dalam bahasa Aram. Karena lawan bicaranya berbahasa Aram. Seperti Muhammad ketika mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Lawan bicaranya pasti orang Arab juga. Dan pasti Muhammad tidak sedang berbicara bahasa. Muhammad saja sholat pakai bahasanya dia sendiri. Kenapa orang Islam sholat pakai bahasa Arab? Kenapa nggak sekalian tinggal di Arab juga? Lalu yang jadi masalah juga, coba tentunya ini mungkin Kak Ayu juga masih ingat ini. Tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Ada nggak ngucap begitu? Iya, at-tahiyat. Coba at-tahiyat, coba. Coba at-tahiyatul apa? Coba ingat nggak? Aku coba ya. Ya silakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada kata-kata assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu, betul? Iya, betul. Apa itu arti assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu? Kalau nggak salah ya, tapi aku takut salah. Kalau nggak salah memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan, artinya terjemahan dari assalamu alaika. Kurang tahu. Menurut Nah, Dedi saya kan, tahu. seperti saya bilang, orang Muslim makanya dulu belum tahu. Ya, gini, banyak orang Islam bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Makanya saya kalau ngelihat nonton film-film sidul anak sekolah, mereka ucapkan assalamualaikum sambil marah-marah. Belum? Loh, arti assalamualaikum itu sangat baik loh. Arti assalamualaikum itu artinya damai sejahtera
atas kamu, turun atas kamu. Itu artinya assalamualaikum, keselamatan datang atau turun atas kamu, kepada kamu. Nah kalau kum itu jamak, kamu tapi jamak, artinya kalau bahasa Indonesia kalian. Kalau assalamualaikum berarti lawan bicara kita itu bukan satu, tapi banyak orang. Artinya keselamatan atas kamu-kamu sekalian. Tapi kalau assalamu alaika itu satu orang. Kamu tapi kamunya satu orang. Nah jadi assalamu alaika ya ayuhan nabiyu artinya keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi ketika orang muslim sholat mereka mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabiyu. Keselamatan atas engkau wahai nabi. Bayangin, apakah Muhammad ketika dia sholat dia ngucapin kayak begitu? Coba kita pakai logika kita. Muhammad tadi mengatakan kan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah Muhammad sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabiyu? Pasti tidak. Bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan kepada dirinya sendiri salam sejahtera kepada engkau wahai Muhammad? Muhammad yang mana? Coba bayangkan, apakah Muhammad juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah Muhammad ngomong begitu? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Gak mungkin. Bagaimana Muhammad ngomong gitu menyalam dirinya sendiri? Jadi akhirnya memang setelah saya pelajari, setelah saya dalami agama Islam itu, memang saya kan pernah membuat satu tema. Jika kita sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, betul-betul mempelajarinya dengan seksama, maka tidak mungkin seseorang itu akan percaya terhadap agama Islam. Gak mungkin. Makanya saya simpulkan, orang yang masih percaya agama Islam, itu orang yang gak pernah belajar agama Islam. Seperti itu. Ya artinya banyak hal lah ya yang perlu Ayu ketahui supaya betul-betul saya melihat ini, tapi sudah betul-betul mantap ya meninggalkan agama Islam ya. Ya, seperti itu. Mantap. Iya. Ya mungkin apalagi yang mau disampaikan oleh Ayu Kuyai ya. Tidak ada sih Bang Idis, aku lebih nonton Bang Idis aja untuk bisa tahu lebih banyak tentang agama Kristen. Itu aja. Oke. Ya belajar ya. Itu biasanya tugas-tugas bapak-bapak gembala ya, pemimpin-pemimpin di gereja begitu. Biasanya bapak-bapak gembala itu ada programnya, di situ ada pendalaman Alkitab namanya. Jadi belajar Bible seperti itu. Ya itu tugas bapak-bapak gereja. Kalau tugas saya menyembuhkan orang dari mempertuhan Muhammad. Nah, tugasnya masing-masing. Tugas saya menyembuhkan orang dari seperti itu. Kalau dia sudah waras, sudah sembuh, silakan datang ke gereja terdekat. Seperti itu. Aku boleh tanya sedikit? Boleh, silakan. Ya, aku mau tanya, kan beberapa 2 minggu, 3 minggu inilah aku ngeliat Bang Idis. Temanya itu kan selalu mengatakan bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad. Karena kan aku nggak tahu yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, yang mau aku tanya adalah dasarnya Bang Idis membuat statement kalau Muslim itu menuhankan Muhammad. Mungkin yang teman-teman lain yang sudah pernah gabung sama Bang Idis sudah nonton lama sudah tahu. Tapi kalau aku kan baru, aku mau tahu aja sih. Boleh? Boleh. Jadi pertama-tama kita harus tahu definisi mempertuhan dulu. Banyak orang salah mengira mempertuhan itu artinya menganggap dia Tuhan pencipta alam. Bukan itu definisi mempertuhan. Tidak ada satupun definisi mempertuhan yang demikian itu. Definisi mempertuhan adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sosok yang mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, mengontrol diri kita, sehingga kita melakukan apapun yang dia mau. Saya kasih contoh. Dasarnya adalah surat At-Taubah ayat 31. Kemudian surat Al-Jathiyah ayat 23. Apa dikatakan dalam surat Al-Jathiyah nomor 23?
Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan melantik hawa nafsunya sebagai pencipta alam? Tidak. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya menundukkan diri, membuat diri kita dikuasai, dikendalikan oleh sang hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup seseorang tersebut menuruti atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Saya kasih contoh. Misalnya, ketika hawa nafsu menguasai seseorang, taruh misalnya nama orang tersebut Angelina Sondak. Angelina Sondak lagi. Misalnya, hawa nafsu itu menguasai Angelina Sondak. Hei, Angelina Sondak, korupsi. Ambil uang itu. Enak itu uang itu, enak. Diturutinya. Dia ambil uang itu. Dia ambil untuk kebutuhan dia pribadi. Kemudian ketika hawa nafsu menguasai seseorang, hei, coba itu seseorang itu hilangkan bisnisnya, rusak bisnisnya. Ketika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu, menurut Al-Quran, ini bukan menurut saya, menurut Al-Quran, orang tersebut telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 31 juga begitu. Mereka menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Ada juga. Nah, menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka menuhankan alim ulamanya? Mereka lebih mentaati, lebih patuh, lebih dikuasai oleh oleh ulama itu ketimbang kepada Allah. Contoh, Allah bilang, hei kaum muslimin, darah itu halal, jangan dikonsumsi. Lalu para ulama bilang, hei kaum muslimin, darah itu boleh dikonsumsi. Ketika Allah bilang darah itu haram, jangan dikonsumsi. Dan ketika ulama bilang darah itu boleh dikonsumsi. Ketika orang lebih taat, lebih patuh kepada ulama. Menurut Muhammad dalam penjelasan ayat itu, mereka telah mempertuhan alim ulama tersebut. Jadi mempertuhan adalah perbuatan membuat diri kita dikendalikan, dikuasai, dikontrol penuh oleh sesuatu itu. Makanya ada orang mempertuhan setan, menjadikan setan sebagai Tuhannya. Ada orang mempertuhan hawa nafsu, ada orang mempertuhankan ulama. Dengan cara mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada setan. Dengan cara mereka menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada hawa nafsu. Itu yang dimaksud mempertuhankan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Nah, sebagai orang Kristen, wajibkah kita mempertuhan Yesus? Iya. Mempertuhan Yesus itu artinya membuat Yesus sebagai sesosok atau seorang yang mengendalikan kita. Sebagai satu entitas yang menguasai atau memerintah di hati kita. Makanya maksud menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya supaya Yesus itu berkuasa, bertahta di hati seseorang. Ketika Yesus berkuasa, bertahta di hati seseorang, dia akan melakukan kemauan Yesus. Ya, Yesus memerintahkan, jangan begini, jangan mencuri, jangan begitu, jangan begitu. Nah, ketika itu kita taati, artinya kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Kalau Muhammad tidak dijadikan Tuhan, mana mungkin umat Muslim mau minum-minumin kencing onta? Yang membuat Muslim mau minum kencing onta itu adalah karena Muhammad bertahta, menguasai diri dia. Ada Muhammad memerintah di hati dia. Seandainya di hati ini ada tahta, Muhammad tuh lagi duduk. Dia megang tongkat kekuasaan. Hei kaum muslimin, pergi ke Arab sana, ciumin batu, berangkat muslim. Dan itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Barang siapa, Muhammad berkata dalam hadis, siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
Dan itu diakui oleh orang-orang muslim. Para pendebat lawan-lawan saya diskusi, bahkan Yusuf PI itu mengakui Muhammad itu dijadikan Rob oleh umat muslim, dijadikan Tuhan. Makanya saya bilang umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Bukan berarti saya katakan umat muslim menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta. Tidak, itu orang yang salah paham. Gitu. Saya kasih contoh nih, pendebat-pendebat muslim yang sudah mengaku itu. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi dua Robnya umat muslim itu, Allah dan Muhammad. Yang dijadikan Rob itu Allah dan Muhammad. Yang harus umat muslim menyerahkan kepatuhan dan ketundukan itu kepada dua sosok. Kepada Allah dan juga kepada Muhammad. Begitu. Nah, kemudian apakah Yusuf PI juga mengaku itu? Iya. Tasik Ngaji mengaku itu? Iya. Ini muslim-muslim kelas-kelas berat ini yang mengakui. Nih, pengakuan Tasik Ngaji. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Nah. Ngaji. Kemudian pengakuan Yusuf PI. Perhatikan. Untuk Edis bahwa PI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau Iya. Yusuf PI mengakui juga itu. Muslim itu punya dua Rob, Allah dan Muhammad. Begitu. Jadi umat muslim tidak mungkin bisa patuh tunduk sama Allah tanpa patuh tunduk sama Muhammad. Bagaimana caranya taat sama Allah? Nggak bisa, harus taat sama Muhammad dulu. Gitu. Jadi ketika iblis atau setan mengendalikan seseorang, orang tersebut patuh, taat, tunduk, tahluk kepada iblis itu. Menurut bahasa Al-Quran, menurut bahasa Bible, itu orang yang menjadikan setan sebagai Tuhannya. Gitu. Oke, seperti itu, Kak Ayu? Iya. Oke. Ya, jadi butuh belajar lah, itu proses belajar ya. Jadi karena banyak orang itu sudah cenderung salah pengertian tentang sebuah definisi. Karena banyak orang itu tidak bisa lagi mendefinisikan sesuatu sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya kata ibadah. Ibadah itu menurut kebanyakan orang artinya pergi ke sebuah tempat. Kamu ibadah nggak hari ini? Kamu berangkat ibadah nggak hari ini? Karena pengertian ibadah menurut kebanyakan manusia adalah pergi ke satu tempat terus melakukan kegiatan tertentu. Padahal bukan itu pengertian ibadah. Itu salah satu juga bentuk ibadah, tapi pengertian ibadah itu bukan itu. Ibadah itu berasal dari kata abada. Abdu kata dasarnya, abd. Hamba, penghambaan diri. Bagaimana mungkin Anda bertanya, apakah Anda hari ini ingin menghambakan diri? Itu pertanyaannya sudah salah. Kasar. Iya, jadi Terlalu kasar. iya, jadi sebenarnya penghambaan diri itu dilakukan 24 jam nonstop. Dari mulai bangun pagi ke bangun pagi lagi. Jadi hari ini kita tutup ibadah kita, itu sebenarnya sudah kata-kata yang salah.
Karena pengertian ibadah adalah melakukan ritual kegiatan tertentu. Itu. Gitu. Makanya kita itu kadang-kadang harus melawan definisi-definisi yang sudah sudah kadung salah di masyarakat. Begitu. Oke, begitu ya. Kak Ayu, atau ada yang mau disampaikan lagi? Oh, ngomong-ngomong, ini berarti Yaudah, belum nanti belum. aku kirim pesan aja. Oke. Ngomong-ngomong, berarti ini mau menikah dengan Belum seorang apa? Kristen. Belum tahu. Belum tahu. Baiklah, mungkin dia tidak mau menjawab itu. Nggak apa-apa lah, itu pertanyaan yang pribadi mungkin. Oke lah, nggak apa-apa ya. Semoga semakin kedepannya nanti semakin Ayu mendapat pencerahan seperti itu. Banyak belajar. Oke, hanya begitu. Terima kasih. Sama-sama Kak Ayu. Ya. Saya turunkan Kak Ayu ya. Oke, dadah. Saya turunkan ya. Salam. Ya, teman-teman ya, banyak sebenarnya yang janjian begitu, Bang. Saya bisa nggak, Bang, kesaksian, Bang. Ini saya ini dari Muslim dan lain sebagainya. Tapi kita tes dulu, dan dia tadi sudah kita tes dan kita betul-betul tahu bahwa dia memang benar-benar dari Muslim ya, Muslimah gitu.